tasnya Aura kasih ini harganya 240 juta. Ibu tahu banget. Ibu pedagang banget ya Bu ya? Bu, warisan jadi nggak tahu harga. Hah? Warisan. Siapa yang beliin? Adalah warisan. Enak banget Aura kasih ih. Tapi Nggak ada satu lagi apa? kalau kita kenapa wastafelnya harus 2? Biar bisa ngobrol atau siapa? Gimana nih? Ini orang biasa 1 ya, ini kenapa 2? Karena kan ini lumayan agak besar. Kalau satu tuh kayaknya nggak profesional aja gitu loh. Jadi Chan. dibikin Oh, juga. kenapa tuh? Bukan hanya wastafel yang 2. Tapi Sikat giginya juga ada 2. Siapa Itu dia nih? temen wow. Yang tadi Siapa yang suka baca buku sih, Aura? aku. Kamu Tapi ini kalau dilihat nih buku-bukunya ini ada tarot. Enggak, temanku beliin, katanya kita iseng-iseng yuk gitu. lebih ke apa sih kamu kalau baca buku yang judulnya apa gitu? Tentang apa? Think positif, berpikir positif. Iya, aku senengnya kayak gitu sama filsafat sih. Oh, filsafat. Ya gitu, kayak gini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kamarnya mungkin? Sini. Gimana? Di sini? Yang di sini, yang ini berapaan? Kan dong, Oh, di kamar kamar kos. dia dong. Masih berasa banget barunya. Ini TV-nya berapa inch? Oke, sama kayak yang di bawah ya? Enggak, ini kecilan dikit. 75. 75. Si Aura TV-nya mahal-mahal loh. 85 inch tuh harganya 120 juta. Bener nggak? Nggak tahu. Nggak tahu tuh siapa yang beliin. Oh, ini kalau misalnya kamu lagi pengen ngumpet, didatengin mantan, pengen ngilang di sini dulu yang ngumpet ya gitu ya? Masuk Bisa, dalam. bisa. Iya benar. Kalau nggak lewat sini. Oh, tapi mau kena lo isinya. Wah, mau kena sajadah segala macem. Berarti taat beribadah nih Aura Luar nih. biasa. Keren. Aura kalau di kamar tuh biasanya Aura menghabiskan waktunya cuma pas tidur doang atau santai juga di sini, nonton Enggak. di sini. Kalau aku memang tidur di sini. Tapi kan kalau kasurnya biasanya agak lebih tinggi ya. Kamu kenapa milihnya agak pendek gini nih? Apakah biar langsung bisa lompat? Buh! Yes, gitu. gitu. Karena kan si Bella suka tidur di sini. Oh gitu. Jadi biar dia nggak jatuh gitu. Oh. Jadi memang aku bikin yang pendek. Oke, coba kita Ampun. ke area ini adalah yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman tamu dadakan karena ini adalah area wardrobe di mana seorang artis cantik menyimpan banyak banget koleksinya gitu. Mulai dari tas, baju, ya kan? Dan Iya. koleksi yang lainnya, penasaran seperti apa? Kita lihat langsung koleksinya. Ya kita ke situ. Ke situ aja. Yang penting jangan koleksi mantan ya, Jas. Wow. Oke, nih kita baru Masih masuk agak kita berantakan. langsung disuguhkan oleh tas mahal. Masih agak berat. Ini belum ditutup-tutupin ya. Tapi kalau kita lihat ya, Ini tasnya Aura kasih ini harganya 240 juta. Ibu tahu banget. Ibu pedagang banget ya Bu ya? Bu, warisan jadi nggak tahu harga. Hah? Warisan. Siapa yang beliin? Adalah warisan. Enak banget Aura kasih ih. Tapi Nggak ada satu lagi apa? kalau kita masuk ke dalam, kita lihat kalau kita ke toko-toko barang-barang mewah ya, ini kan displaynya pasti gini ya. Ada Ini buat masih berantakan taruh banget. kayak apa kacamata, buat naruh kayak cincin-cincin, kayak gelang semua segala macam. Tuh gini nih displaynya, jadi kita bisa ngeliat langsung dari atas gitu tuh. Chan, dompet Aura kasih. Kita lihat dompet Aura kasih. Aura tuh kalau di dompet bawa apa aja sih? Oh, kartunya. Kartu-kartu semua. Kartunya hitam semua. Ih, kartu-kartunya Banyak Aura banget. luar biasa. Enggak, ini tuh Aura. kartu ini loh, kartu apa tuh namanya, kartu asuransi. Ih, tapi kok namanya cowok? Itu Arabella deh, Mbak. Arabella, Wiratmaja, Akaral. Ini jarang banget kita lihat ya. Mungkin teman-teman kalau di TV ngeliat Aura cantik, ini aslinya seperti ini. Tapi manis loh. Adalah pokoknya deh. Mau lihat nggak? Boleh ya, boleh ya. Boleh ya. Foto KTP Aura kasih. Oh, Ih, cantik loh. cantik loh. Karena kadang-kadang di foto KTP itu kadang ada yang mukanya gini. Aura, tapi pertanyaannya adalah kenapa Aura hanya membawa kartu tidak membawa uang Iya, cash? apakah kamu cashless atau gimana? Ada cashnya kadang Oh, cashnya di sini. berantakan. Oh, cashnya pakai duit Baru di amplop coklat, J. Beda, J. enggak. Iya, cashnya tuh lihat banyak nih. Oke, jadi Dia belum Aura diberes. kasih kalau bawa duit begini guys. aur-auran lah Aur-auran. pokoknya. Biasanya bener biasanya di amplop. Ini kayak baru ngambil uang tadi kayak. Oke, oke. Tapi Aura kalau koleksi Aura kita mulai ke koleksi tas ya. Ini tas, ini buat tas kemana nih Aura? Tuh tasnya Bella. Oh, ini tasnya Bella. Anaknya aja tasnya mahal loh. Bucay. Ini harganya berapa nih buat si Bella buat bawa tas? Nggak tahu. Siapa sih yang beliin? Papah-papahannya. Semuanya nggak tahu nih. Aku jadi penasaran nih dengan Apa-apahannya. harga-harganya. Apa Jessica terinspirasi?
Enggak. Lihat. Tiba-tiba enggak. Selain tas ada koper-koper mahal. Oh iya, oh Lihat. kopernya juga nggak kaleng-kaleng loh guys. 40 juta. Ini berapa aja Ini kira-kira? 45 juta. Kalau ini, Bisa jadi 55 juta. kalau diskon hari ini jadi berapa J? Kalau mau sekarang langsung aja Langsung ada ya, COD juga. live. Kenapa sih Aura suka koper yang mahal-mahal gini kan di pesawat kan juga dibanting-banting? Warisan, Jess. Aku mah nggak suka. Dari siapa? Ya warisan lah. J, Ada dari. katanya dia nggak suka. Bisa kali minta 2 itu. Lu satu, gue satu. Lebih. Ya ntar. Ini koleksi tasnya Aura nih, kita lihat ya. Ini Dikit, sebagian lagi aku taruh di toko di temenku. Aku kan lagi bikin yayasan, jadi ceritanya memang mau mengurangi beberapa tas buat aku jualin, terus aku bikin yayasan buat anak-anak kecil. Itu nama yayasannya apa? Dan bergerak untuk support siapa? Ada Aura Foundation, jadi kita sih fokusnya edukasi sama stunting. Kemarin kita ke Sulawesi Tengah, jadi bawa beberapa bahan-bahan makanan yang memang berprotein ya, buat yang bergizi lah, paket gizi sama buku. luar Tapi biasa. kita fokusnya ke timur dulu karena yang jauh dari jangkauan pemerintah. Kalau Ya. daerah Jawa kan sebenarnya Sudah cukup banyak ya orang yang ya support gampang kan. Apa Tapi ya- sih yang mendasari Aura melakukan kegiatan sosial kayak gini? Yang menginspirasi kamu tuh apa? Jadi dulu dari 2018 itu ada salah satu anak lah di Lombok ya. Dia DM random gitu, katanya, "Kak, boleh nggak bantuin? Saya udah minta artis, cuma sangkanya mungkin saya takutnya mungkin penipu ya." ya. Nah, aku cek ke temanku, bener nggak nih anak minta uang nih buat yang sakit? Ternyata bener dong. Kenapa nggak aku bikin Yayasan. yayasan aja supaya ada teman-temanku yang bisa donate, jadi lebih proper gitu. Jadi jangkauannya bukan untuk orang sakit aja gitu, tapi untuk edukasi gitu. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan ya dari Amin, yayasan amin, itu ya. semoga, Amin. semoga. Aura, kita lihat ke kamar mandi yuk. Kamar mandiku, Lewat mana nih kamar mandinya tapi? Nggak ada pintunya? mana ya? Lewat mana sih? Ini kali. Ini. Mana? Lemari. Ini lemari. Ini toilet, karena kan memang ruanganku kan kecil kan. Memang aku nggak begitu suka kamar. Oh, jadi sembunyi kamar di mandinya. kamuflase lah. Keren. Ini kamar mandinya bagus. Ayo masuk, Chan. Ini masuk pakai tiket nggak? Bentar ya. Oke. Dindingnya marmer, ada batapnya, ada jendelanya. Kamu kalau mandi lebih di sini atau di sini? Sekarang di sini. Sekarang di sini. Kalau lagi pengen relax di sini ya sambil Iya, berendam iya. segala macam gitu. Enak banget loh ini teman-teman tamu dadakan, rumahnya Aura tuh bikin betah dan super nyaman. sih. Wah, ini tas mandinya juga agak mahal, bukan Ini agak yang mahal. 30 juta. Waduh. Udah jangan dipegang deh, barang orang rusak Nah, ntar. juga. Udah, Tapi pertanyaanku satu. apa? Kenapa wastafelnya harus 2? Biar bisa ngobrol atau siapa? Gimana nih? Ini orang biasa 1 ya, ini kenapa 2? Karena kan ini lumayan agak besar. Kalau satu tuh kayaknya nggak profesional aja gitu loh. Jadi Chan? dibikin Oh, dua. kenapa tuh? Bukan hanya wastafel yang 2, Tapi sikat giginya juga ada 2. Siapa nih? wow. Yang tadi perempuan. Oke, kita lihat apa lagi yang tersembunyi di rumahnya Aura Kasih. Let's go teman-teman tamu dadakan. Move on. La 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 la. Welcome. Wow. Ini kamarnya Arabella. Iya. Panggilannya Ara atau Bella? Bella. Oh, Bella. Bella. Bella kanan, Bella kiri. Belok. Oh, iya, iya. Ini boneka Ara gede banget. Boneka aku sebenarnya. Oh, ini boneka Boneka kamu. kamu. Cuma di legacy Kuat, ke iya. Bella. Tapi yang pas dulu yang ngasih pasti namanya Y depannya ya? Kenapa? Ini inisialnya Y. Iya kan? Iya tuh. Y. Kebetulan aja namanya. Yosef. Nah. Soal Bella tuh sekarang tidurnya udah sendiri atau masih sama Aura? Kadang sama aku sih di sana. Kadang di sini tuh cuman kayak tidur siang aja Tidur sama siang. mbaknya. Kacau Dia ya. bobonya sama aku malam biar aku nggak kesepian. Iya iya, biar ada yang dipeluk. Ini mainan-mainannya si Bella emang lagi sukanya boneka atau lagi sukanya apa sih umur 4 tahun itu? Sebenarnya ngasih boneka ini aku yang beliin boneka karena aku suka boneka. Jadi memang aku jajalin boneka aja Barbie gitu. Sekarang kan sekolah nih. Kalau awal mulanya sekolah dari umur berapa? 2 tahun. 2 tahun itu. Tapi nggak tiap hari sih, kayak seminggu berapa kali gitu.
Kenapa sih Aura sekolahin Bella cepet-cepet? Untuk bersosialisasi. Namanya host begini, kita nanya bintang tamu begini. Aura, emang si Bella itu seneng sekolah atau kamu yang suruh? Dia emang seneng bersosialisasi anaknya, makanya karena dia seneng sekolah. Terus kayak pernah libur tuh kayak Mimi Bella mau sekolah, ya udah. Kalau Aura sendiri tuh dalam segi membiayai Bella tuh sebenarnya beneran single mom sendiri atau dari bapaknya masih suka bantu sih? Enggak, aku dari aku divorce udah sendiri semua. Oh, udah sendiri semua. Berarti cukup berat ya dari biaya pendidikan dan lain-lain. Tapi kalau buat anak mah bisa lah, insya Allah. Kalau diadakan harus, gitu ya. Harus. Iya. Oh, tapi kalau si Bella sendiri suka nanyain gak sih? Aura kan maksudnya udah 4 tahun udah lumayan ngerti ya. Suka nanya nggak kayak misalnya, "Mah, teman-teman ada papa Bella mana?" gitu. Enggak sih, enggak. Tapi kalau dia lagi nonton, dia kan seneng tuh ada nonton yang apa di YouTube ya, yang anak-anak itu kan ada, dia selalu pengen si yang ceritanya tuh yang ada dedinya. Mau si ini yang ada dedinya dong gitu. Tapi nggak pernah nanya. So far nggak pernah. Karena ini juga penting nih buat mungkin single mother lain di sana yang mungkin lagi kebingungan untuk jelasin ke anaknya. Kalau Aura sendiri nanti tiba di momen Bella tanya, Aura akan ngejelasinnya dengan cara gimana? Ya aku jelasin seadanya aja, maksudnya ayahnya nggak di Indonesia gitu, nanti pasti ketemu kapan lah, dia jelasin aja. Tapi pernah nggak sih di momen kangen terus kayak kamu tuh pengen video call sama mantan suami dan juga si Bella tuh pernah nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena dianya juga jarang video call ya, jarang hubungin, jadi kayak anaknya juga lupa aja gitu. Bapaknya emang udah nggak mau tahu atau emang Aura yang ngebatasin? Aku nggak ngerti deh. Aku nggak pernah ngebatasin, lo nggak boleh kan putusin silaturahmi. Kita tidak pernah tahu ya isi hati orang, apakah memang kangen apa enggak ya. Mungkin dia punya kesibukan yang lain, punya prioritas yang lain kan. Kita juga nggak tahu. Seadanya aja. Berarti komunikasi sebenarnya emang sudah terputus sejak... Nggak ada komunikasi, udah lama kayaknya. Oh, Aura kan kalau misalkan ngelihat Bella nih udah tumbuh kembang 4 tahun. Kalau buat Aura sendiri nih sebagai single mother, kadang-kadang hal berat apa sih masa-masa sulit sendiri gitu, tersendiri buat Pasti Aura? dong. Cuman pasti kan ada di satu sisi di saat kamu lagi, duh, kenapa sih gue nyesainnya sendiri? Apalagi kamu kan tadi dibilang OCD juga kan, yang Dari harus perfect itu, kehidupannya harus berjalan benar, dengan harus sangat seimbang, bagus, ya. seimbang itu kan. Dari Bella kecil kan ya? Dari dia 8 bulan. Dari 8 bulan? Iya, pas COVID lagi kan. Iya, Aura udah jadi single mother. Gimana? Mungkin efek OCD itu jadi berkesambungan sama yang Beda. kesini-sini nggak sih? Kalau OCD itu lebih ke ini ya, fisik lebih fisik barang atau Bukan yang pengen sempurna, perfect segala macam gitu. enggak sih, karena Enggak juga. menurut aku married is not for everyone. Sama kayak having kids. Ada orang tuh free child ya, ada yang mungkin mereka gue nggak siap dan kita nggak bisa nyalahin. Sama seperti aku kayak untuk bersuami lagi ini juga aku belum siap. Kita tinggal sama dia kan pengennya selamanya gitu. Jadi kalau bisa dari bibit bebet bobotnya itu harus benar, karena kan juga ke anak harus sayang, terus juga tanggung jawabnya sampai mana nih gitu loh. Oke, kita sebagai independent woman bisa nyari duit sendiri lah gitu, tapi kan tidak memungkiri tanggung jawab laki-laki itu sampai mana gitu. Momen berat Aura apa sebagai single mother? Pernah kan rasain anak kalau lagi sakit gitu kan, kayak sebelum kamu punya nikah kan paling kayak sendiri, aduh gimana, pengen ada sharing kalau pengen punya tempat sharing aja sih sebenarnya. Terus kayak kita lagi capek, kita lagi sedih gitu loh. Kalau urusan anak ya pengennya pasti ada pendamping gitu. Tapi setelah aku jalanin lagi, gue juga bisa ternyata gitu loh. Aku belajar semua. Hidup aku ini nggak imbang gitu loh. Pincang lah gitu, nggak ada bapaknya, nggak ada sosok laki-laki gitu. Kebetulan sih memang bapakku di sini ya. Jadi sebenarnya kita bisa sharing juga sama bapakku dan dia tidak kehilangan sosok figur ayah juga gitu. Kalau aku kan single mom gitu. Jadi aku harus punya support system yang baik dan lingkungannya juga yang benar. Kalau aku ya bukan soal finansial gitu loh. Tapi moralnya dulu dibenerin. Kita harus punya fondasi buat anak ini ke depannya punya pegangan. Jadi dia mau ditaruh dimanapun dia bisa beradaptasi sama siapapun. Gitu. Oke. Karena Aura sudah bercerita soal anaknya, gimana kalau sekarang Aura bercerita tentang kolam berenangnya?
bagus banget. Ini Kita kita sudah standing di di bawah, yuk. teras belakang kali ya, terus kita menuju ke kolam berenangnya nih. Chan, kamu tahu nggak kolam berenangnya Aura kasih nih mahal? Kenapa emangnya, Je? Jadi Oh, nih iya. kolam berenangnya Aura nggak pakai keramik tapi pakai karpet. Harga karpetnya tuh hampir 300-an juta. Bener ya? Tahu banget Jessica ya. Konfirmasi bener ya? Kamu tahu dari Kurang mana? lebih ya. Udah nanya ya? Udah nanya. Karena bagus banget. Lihat, ini mengkilap banget kayak di apa tuh kayak di luar negeri apa namanya? Santorini. Santorini. Lihat. Ini. Emang pengen konsep-konsepnya kayak gitu sih, putih Oke. gitu. Tapi kalau misalkan pakai karpet begini, secara maintenance-nya lebih mahal atau lebih gimana sih? Aura? Enggak, gampang banget. Kan kita dikasih vakum tuh. Jadi cuman debu-debu aja. Jadi kita vakum. Emang Cat, berapa meter gitu. nih, Aura? Kayak serat. Coba dong, Chan. Coba Satu. dong. Coba dong. Channelnya gimana? Ah, nggak usah. Katanya dia tadi mau berenang, pakai baju. Ya, kita anterin, 120. kita anterin Aura ganti baju yuk. Oh, baju. Oke, teman tamu dadakan, kita tidak berakhir di Aura ganti baju renang, tapi kita berakhir di ini namanya apa? Ya balkon aja sih buat Balkon. santai. Biasanya ngapain nih di sini nih kegiatannya? Biasa baca buku. Kalau ada teman-temanku biasa pengennya di sini. Terus ya kadang kalau aku masak liwetan tuh kayak bikin apa namanya panjang di sini. Yang iya, gelar iya, iya. apa daun pisang yang Iya, Liwetan. jadi makannya di bawah gitu. Kita mah orang Sunda ya, jadi memang Biasanya senangnya seberapa di- ramai di sini ngobrol? Ada 20 orang banget nyampe. 10 orang lah paling banyak. Sahabat-sahabat kamu semua itu. Ya? Biasa di weekend, karena Di kan weekend. jomblo-jomblowati ya, jadi kayak pada ngumpul aja. Kalau Aura Ngomongin secara baik-baik dulu lah, atau seperti apa gitu nggak sih? Enggak sih. Pernah ngasih wejangan gitu ke Aura? Keluarga aku tuh termasuk keluarga yang nggak pernah mau dengerin omongan orang. Jadi kayak lu janganlah jadi janda nggak enak ini nggak pernah. Yang penting nomor satu itu adalah kebahagiaan kamunya dulu nih, karena punya anak itu udah nggak bisa egois. Sama kayak kerjaan juga aku milih kayak banyak film atau apa lama kan, jadi aku milih kayak ini kalau pergi 2 bulan, sebulan anak gimana? Ya? Oke, berbicara masalah masa lalu, kita punya surprise nih buat Aura kasih. Dimana ini bukan tamu dadakan kalau kita nggak ada surprise. Ini kado yang kedua, silakan dibuka dan silakan dikomentarin. Ini cara wow, ada foto-fotonya Aura. masa lalu. Ini Aura waktu Ini Aura. poni lempar something. Oh ini Polem. polem. Ini waktu poni lempar pendek. Oh ini pas lagi polwan ya. Agak cepat. bener. Ya kan? Cepat dikit. Iya. Oh ini waktu casting film Susana ya, tapi waktu itu nggak dapet ya. Nggak dapet. Boleh cerita ini, jadi zaman-zaman sudah berkarir di entertainment atau belum? Udah ya? semua nih. Ini aku lagi inget banget nih, aku lagi syuting sinetron. Sinetron itu yang pertama. Iya, ini habis Umur nyanyi. berapa tuh Aura? Ini sekitar 2011. 2011 Ini berarti 2009. 12 tahun yang lalu. Ini aku ingat banget, ini aku waktu itu ada premier film pertama.
Judulnya apa? Asmara Dua Diana. Oke, ini bener kamu lagi jadi polwan Aura, bukan? Kok mirip Oh, banget. ini waktu Jess juga lagi jadi host nih, dahsyat nih. Oh, Bisa dahsyat. jadi dahsyat nih. Oh, dahsyat. Ingat Ternyata Ponirat. dulu Aura Kasih pernah mirip sama Teh Meli Guslau loh. Mana? Sumpah mana? Tapi katanya Aura yang dulu itu orangnya, anaknya tuh tomboy. Terus Tomboy. katanya suka berantem sama cowok. Serius? Iya, waktu dulu. Waktu di Bandung? Kecil, di Bandung ya, berantem. Biasanya berantemin apa? Dulu tuh rambut aku kan keriting banget sebenarnya aslinya, keriting yang besar gitu loh. Suka dilemparin kertas. Tahu nggak sih sarang tawon, biar sarang tawon. nyangkut-nyangkut. Iya, sarang tawon. Karena aku tuh sebel karena rambut aku begitu, terus waktu tuh aku potong pendek banget sampai rambutnya bener-bener menipis. Bondol. Iya, di bondo. Abis itu pas udah agak remaja, aku bonding terus supaya rambutnya lurus dan lepek. Karena aku nggak suka rambutku dulu keriting. Ada nggak harapan Aura untuk masa depan Aura? Kalau percintaan mengalir aja ya, aku sih pengennya biar Tuhan yang memberikan. Yang penting kita tetap doalah mencari yang terbaik. Aku sih punya cita-cita ya itu ya, bikin yayasan. Pengennya yayasan Makin Bisa besar lancar lagi. ya. Iya, jadi bisa lebih besar supaya juga kan aku nolongnya bisa lebih meluas gitu loh. Amin. Itu aja. Pokoknya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Tadi Chan ngomong sama aku dia di sebelum kita ketemu. Kenapa tuh, Je? Kata si Chan, aku kayaknya nggak mungkin ngedeketin Aura Kasih. Kenapa Iya. Chan? Iya kayaknya Aura Kasih mau balikan lagi sama papanya Bella. Emang bener? Kata siapa? Di hidup aku tuh untuk balik sama mantan tuh nggak ada. Itu sama seperti kita membuka cerita lama, udah tahu masalahnya apa, kita ulang lagi. Mendingan kita buka chapter baru. Meskipun lembaran baru. Bella yang minta. I don't think so. Bella kan belum ngerti apa-apa ya. Dan chemistry-nya juga sama bapaknya kayak Kurang ya? nggak ada. Pernah sekali dia nelfon, dia manggilnya Om karena dia nggak tahu. Jadi itu papai itu daddy gitu. Akhirnya manggilnya papai, sebelumnya Om. Oke. Karena nggak tahu kan masih baby banget kan, jadi nggak pernah lihat gitu. Tapi setelah telepon itu jadi sekarang jadi rutin telepon. Apa nggak pernah lagi? Kebetulan kan aku dari kemarin memang sering keluar rumah ya. Mungkin ada ya, tapi setauku sih udah lama banget nggak ada. Jadi kayaknya Oke. nggak mungkin. Berarti Chan kemungkinan ada kesempatan ya. Bisa lah ya. Nanti Siapapun kalau misalnya bisa kurang boleh, mendapatkan. aku bisa diwawarin lebih boleh kok bisa. Bu Cherry. Terima kasih Aura Thank atas you, udah kesempatannya datang. bermain ke rumahnya dan mudah-mudahan selalu sehat Amin. dan selalu diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Amin, amin. Baiklah teman-teman tamu dadakan, sudah panjang lebar kita berbicara dengan Aura Kasih yang Yap. artinya luas. Luas juga hatinya, luas juga masa depannya, Amin. luas juga hatinya untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih Pastinya dong. Aura. Terima kasih Aura. Sampai ketemu lagi di acara tamu dadakan. Dan kira-kira siapa lagi lainnya. ya? Bakalan kita datengin rumahnya, artis dan siapapun. Mungkin kalian bisa request di Instagram kita ya. Oke.